Berapa banyak orang yang sehat, ya, orang yang sehat dia meninggal tanpa penyakit, tanpa ada keluhan dalam badannya, nggak ngerasain jantungnya bergetar cepat begitu atau yang lainnya, tahu-tahu udah meninggal begitu. Terus berapa banyak orang yang sakit, ya, lama di atas tempat tidur bertahun-tahun tapi nggak mati-mati juga, ada seperti itulah ajal namanya, ya. Kadang yang sakitnya sama anaknya, tahu-tahu yang meninggal bapaknya, kan begitu. Ya banyak sekali. Kita ambil pelajaran bahwa kematian itu sesuatu yang pasti, yang paling dekat dengan kita, yang seseorang, ya semua dari kita baik besar kecil, laki perempuan, tidak bisa lari yang namanya dari kematian. Sampai Al-Quran tegaskan dalam Al-Quran, innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kalian menjauh darinya, lari darinya, itu akan menghampiri kalian. Orang takut yang nggak kemana-mana karena takut mati, keluar rumah takut nanti kalau nyebrang tabrak mobil, ya, keluar rumah kalau dia ngelewatin laut takut tenggelam misalkan naik kapal, tahu-tahu ketika di dalam rumah ada kapal jatuh ke rumahnya, meninggal juga begitu. Ya, itu kematian. Ya, nggak usah dihindari, namanya kematian pasti menemu. Yang penting yang kita harapkan adalah apa? Kematian datang dalam keadaan yang baik, namanya husnul khotimah, meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud, dalam keadaan membaca Quran, ya, dalam hadir majlis taklim, ya baik. Seperti ini kan namanya majlis taklim atau majlis tahlil. Baik, bagus, dijamin husnul khotimah. Ya, pertanyaannya mau nggak? Ada yang mau nggak sekarang kalau mati gitu? Nah, begitu. Jadi kita selalu menghindar yang dari yang namanya kematian. Alasannya apa? Kalau secara nafsu masih belum punya rumah, masih belum punya mobil, masih belum banyak cita-cita yang belum tercapai, itu alasan daripada menjauh dari kematian. Tapi semakin jauh kita belajar dari kematian, kematian itu semakin menghampiri kita. Masya Allah. Inilah namanya salah satu ketentuan yang Allah tetapkan bagi kita semua hamba Allah. Sehingga disebutkan dalam riwayat, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, malaikat protes, ya Rabb, nanti gimana kalau bumi itu penuh sama manusia, semakin banyak orang, semakin banyak bikin rusak. Maka Allah mengatakan, inni qadartu lahumul maut, aku tetapkan bagi mereka kematian. Nah, maka seiring waktu berjalan, yang namanya manusia di belahan manapun pasti ada yang namanya mati, meninggal. Enggak di Ciketing Udik, di daerah lain ada yang meninggal begitu. Tadi ketika pulang berangkat ke sini ada yang ngelihat bendera kuning, wah masuk innalillahi, ada yang meninggal. Itulah keadaan kita. Jadi semuanya dalam keadaan apa? Menantikan ajal. Yang terpenting ajal itu tadi disebutkan kita dalam keadaan baik, yang namanya husnul khotimah. Dan juga apa yang diriwayatkan, disebutkan dalam kitab Al-Qurtubi, disebutkan di situ bahwasanya kematian itu adalah salah satu wadah perjumpaan antara kita yang mencintai Allah dan Allah yang dicintai oleh kita. Jadi salah satu jalan, ya, kalau kita ingin berjumpa dengan seseorang atau zat yang kita cintai adalah melalui kematian. Kan disebutkan dalam Al-Quran, ya, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia memperbanyak amal soleh. Jadi amal soleh ini modal untuk perjumpaan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Ya, jadi masyhur hadirin rahimakumullah, apa yang kita lakukan ini semata-mata yaitu bakti seorang anak kepada orang tua. Jadi baktinya anak itu nggak ada berhentinya, bukan cuma sebatas ketika mereka masih hidup kita ngebakti hormat, tidak. Tapi setelah kematian pun, ya, seorang anak harus tetap berbakti kepada kedua orang tua, namun caranya berbeda. Bahkan disebutkan dalam hadis, seorang anak yang ketika orang tuanya hidup, dia melawan kepada kedua orang tuanya, kemudian ketika orang tuanya meninggal, dia rajin menziarahi kuburnya, membacakan Al-Fatihah atau mengirim doa untuk orang tua yang telah wafat, kutiba barron liwalidayh, maka anak itu dikategorikan orang yang berbakti kepada kedua orang
tua. Meskipun waktu emak bapaknya hidup dia bader nakal emak bapaknya, tapi ketika mereka mati, meninggal, dia berbakti disebut sebagai orang yang berbakti. Sebaliknya, ketika orang tuanya masih hidup, masih ada, suka berbakti, memberi banyak makanan, atau kalau gajian diberikan ke orang tua, tapi begitu orang tuanya meninggal lewat, udah nggak ada bakti, ya nggak pernah ngedoain, nggak pernah ngirim sedekah untuk dirinya, maka ini disebut orang anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Jadi Masya Allah, inilah amalan yang afdol, yang paling utama yang dilakukan oleh seorang anak untuk orang tua. Sampai seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hal baqiya minni min birri abawayya ba'da wafatihima? Rasul menjawab, na'am, as-salatu lahuma wal istighfar. Ya, iya. Ya, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, orang tuaku telah wafat keduanya, apakah masih tersisa bagiku amalan sebagai wujud bakti kepada kedua orang tua? Maka Rasul menjawab, ya ada. Apa? Yang pertama, as-salah, yaitu membacakan doa, berdoa untuk kedua orang tua. Minimal kalau kita habis sholat tuh baca Robbi Firli waliwa ridaya begitu. Terus wal istighfar lahuma, dan memohon ampun untuk orang tua. Baca tuh tiap hari astagfirullahalazim li walidayya. Terus waliman lahu hukun alayya wali jamil muslimin wal muslimat alahya minhum wal amwat 27 kali.